situasi saat itu juga Bapak minta nggak usah terlalu banyak yang hadir. Bu Vero pernah nggak sih mengira bahwa ini keceplos-ceplosannya Pak Ahok gitu ya? Nggak pernah nyangka. Sampai seperti ini nggak sih? Karena dari dulu memang ceplas-ceplos. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Saya malahan belajar bahasa Jawa. Sugeng, enjing, gitu ya. Nah, saya belajar bahasa Jawa saya, supaya ngomongnya lebih pelan. Karena katanya nggak boleh pakai Ahok terus, mesti Basuki sekarang. Kalau Ahok ketangan orangnya itu kasar, galak, katanya gitu ya. Dekan nggak kalau setiap kali lihat Pak Ahok Ya, diwawancara di media? Suasana seperti itu ya lumayan ya. Tapi katanya udah berubah loh. Sekarang katanya Ya, sudah bukan sebenarnya udah Ahok, lebih, sudah menjadi Basuki. ya, Udah lihat jadi perubahannya? Basuki sih. Udah lihat perubahannya? Ya warga juga udah lihat kan sebenarnya. Mbak Rosi gimana? Oke lah Oke ya. lah ya. Oke lah. Ya 1-10, 6,5 lah. Kalau saya kan nanti subjektif. Harusnya nanya Mbak Tapi Rosi. sebenarnya sebagai seorang istri ada perubahan nggak? Ya enggak lah tuh. Nggak ya? Emang begitu aja. Cuman mungkin cara bicaranya, ya memang kan orang Sumatera beda ya. Ya mungkin harus lebih Jawa gitu loh. Ya lebih Aku lihat pidatonya gara-gara ngomong Sumatera, jadi saya ingat saya ada punya waktu Bu saya Vero. juga orang Sumatera Iya, soalnya. Medan. Jadi rada belak-belakan. Kan? Pas pidato soal kanker. Bahwa kita mau pasien-pasien yang menderita kanker itu tidak menjadikan kanker itu sebagai momok. Karena kita tahu pada akhirnya kita juga akan mati. Meninggal, sorry. Cara meninggalnya kita, saya agak ini soalnya orang Medan sih ya. Medan kali. Oh ya pernah ya. Paliatif justru itu quality life. Baru akhirnya meninggal. Memang kadang-kadang memang kita harus punya gaya. Itu memang itu- satu struggle nggak buat seorang Veronica? Itu menurut saya itu I have to change my style. Indonesia ya, Sumatera punya gaya sendiri. Ya kalau ngomong kasar ya itu mah nggak boleh. Tapi maksudnya gayanya, ya orang Jawa ya memang beda, orang Madura juga beda, orang Bali juga beda gitu. Kita memang dulu saya pikir iya ya, nggak gitu ngerti. Tapi sekarang saya itu yang namanya Indonesia gitu loh. Ya, berbeda-beda ya tapi satu. Kadang ini cerita lucu nih. Jadi kalau kekawinannya Bapak suka ajudannya lah. Bapak kalau kekawinan orang Batak, sini bang, sini kau, ngajak foto Sini kan? kau, Iya. Kemari kau. Iya. Kan kemana memang kau? begitu. Kalau orang Jawa kan, Monggo, saya Pak. monggo gitu. Fotonya juga manis gitu. Tapi kalau yang Batak saya pernah ikut sekali, ya saya juga kaget gitu loh. Ibu-ibunya lagi, semua yang kayak gitu. Langsung gitu, bahasanya juga. Ya Tapi tidak setelah bermaksud kita lihat, jahat, karena emang enggak, memang culture-nya Ya, seperti itu, budaya intonasinya seperti itu yang ya. memang Ya kita harus keras. menghargai. Ya, dengan adanya PKK juga saya belajar banyak karakter ibu. Ada ibu yang memang gaya bicaranya seperti itu, tapi setelah kita analisa, nggak bermaksud begitu kok gitu. Jadi kitanya yang sebenarnya pendengarnya juga harus bisa. Tapi Bu Vero sendiri merasa perlu berubah nggak atau mengubah style dengan harus jadi pemimpin ibu-ibu yang beragam latar belakangnya? Do you Tentu think you ya. have to change? Saya pikir sebagai public person gitu ya memang kita haruslah ya namanya juga berarti training by experience. Sebanyak kita mempunyai pengalaman, yang nggak baik ya kita buang, yang baik ya kita improve. Saya pikir hidup seperti itu sih. Selama kita tetap menjaga pikiran kita bahwa proses belajar itu sampai seumur hidup, sampai tua. Nah kita akan happy untuk ngelakuin dan mengubah dengan humble ya, dengan rendah hati. Bu Vero, kan Pak Ahok setiap Selasa gitu kan ada persidangan ya. Saya sendiri mungkin satu dari banyak orang bertanya, kok Bu Vero nggak pernah ada di sidang sih? Makanya saya juga nggak, ya itu balik lagi saya bukan orang politik sih ya. Dan memang situasi saat itu juga Bapak minta nggak usah terlalu banyak yang hadir lah ya. Kalau mau hadir juga mamanya juga mau hadir sih. Jadi cuman kita pikir penjagaan dan segala macam karena ini kan sudah menjadi gelombang yang besar juga. Jadi akhirnya ya diminta udah di rumah jaga anak aja, anak-anak
ada di rumah kan. Bagaimana seorang ibu menerangkan pada anak-anak? Ada Niko, tapi Niko udah inilah ya, sudah beranjak dewasa karena dia udah mahasiswa kedokteran UI. Ada yang kedua, lalu ada Daud si lucu itu, si keren banget itu. Gimana menjelaskan apa yang terjadi pada ayahnya? Anak-anak sih berurusan dengan bapaknya itu ya udah dari kecil sih. Jadi Maksudnya dari gimana? mulai bupati, DPRD, apalagi di kampung ya waktu itu kan lebih terekspos untuk kalangan ya, Ya. bukan seperti Jakarta terekspos by media. Ya itu anak-anak sudah biasa ya. Cuman ya paling sekarang ini ya kita kasih tahu apa yang terjadi dan biar anak-anak di sekolah dimanapun pada saat ditanyain ya artinya mereka nggak involve sih. Mereka nggak terlibat, mereka tetap sekolah aja, biasa aja, dan juga kita juga nggak mau anak-anak terlalu terlibat. Nggak perlu Tapi banyak mereka- tahu, tapi Oke, dengan nggak. akses informasi yang luar biasa, Ya, mereka yang bisa. penting mereka tahu bapaknya siapa, dan mereka pegang pada itu ya, mereka bisa sih. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Bu Vero pernah nggak sih mengira bahwa ini keceplas-ceplosannya Pak Ahok gitu ya? Nggak pernah nyangka. Sampai seperti ini. Enggak sih. Karena dari dulu memang ceplas-ceplos, bukan cuma sekarang, Bupati juga ceplas-ceplos. Cuman sekarang ini ya kita nggak nyangka. Maksudnya kita juga nggak nyangka aja dengan ceplas-ceplosnya bisa menghasilkan ya, artinya berakibat gitu. Ya. Nah saya pikir ya itu namanya proses belajar sih. Saya pikir Bapak juga udah jadi Basuki kan katanya terus-menerus. Ya artinya di mana kita berada, memang kita udah ada di publik, ya gimana pun cara bicaranya itu memang kita harus ya bisa mengcover kepada posisi kita di publik seperti itu. Ya. Karena kalau saya lihat kan itu sebuah gesture yang baik atau sebuah kebijakan yang baik bahwa setiap meeting di Pemprov DKI itu upload ke YouTube sebagai bagian dari transparansi. Itu sih keren ya karena jadi orang bisa tahu dan saya dengar Perjalanannya seperti apa, dan saya proses dengar seperti juga apa. bahwa itu kenapa diambil ke Pak Ahok membuat kebijakan itu karena suka ada yang hanya mengupload sepotong, jadi membuat persepsi yang jadi berbeda. terkesannya marah-marahnya aja. Tapi ya kayak kita marah anak ya, sekali ngomong jangan ke sana nak, ngomongnya masih baik. Jangan ke sana lagi, 2 kali baik, 3 kali. Ya sama sih sebenarnya. Jadi pada saat nanti ya aku hukum ya, misalnya seperti itu ya. Mungkin yang ke upload itu yang stage keempatnya. Jadi makanya dari itu Bapak upload semua meeting. Ironi nggak tapi Bu Vero bahwa dengan semangat transparansi Pak Ahok justru sebenarnya Pak Ahok tuh korban dari transparansi yang ia canangkan sendiri ya. Tapi ya udah terjadi ya balik lagi sih sebenarnya proses belajar gitu loh. Ya tetap saya pikir transparansi itu nggak bisa dihilangkan ya. Cuman cara kita yang berubah mungkin. Bu Vero siap nggak dengan semua konsekuensi hasil? Emang ada pilihan? Jalankan saja, nggak usah dipikirkan. Selama yang kita yakin kita jalanin benar, warga sejahtera dan warga menikmati, ya selama ada di posisi ya kita berbuatlah sesuatu bagi warga Jakarta. Siapa yang DNA-nya mirip Pak Ahok?
Kalau ngelawaknya sih kan udah lihat ya. Yang kecil. Oh, Daud, I love him. Tapi lucu yang banget itu anak. lebih mirip tuh disiplin, nggak kayak kacamata kuda gitu, jalanin A, B, C, D, D. Itu ya anak pertama sih, Niko. Tapi Daud bisa lucu gitu dari mana? kayak maknya. Nggak ada lucu-lucunya, Bu Vero. Dari mana lucu-lucu? Kan aku lucu, apa enggak ya? Nah, karena iya sih. Ya jangan lihat baru pertama kali Oh, dong. gitu ya? Coba. Telusuri dulu. Oh, harus Baru. background check. Iya, apa sih, siapa sih gitu. Jadi ternyata sebenarnya Daud yang lucu itu dari ibunya. maknya. Dari maknya. Bapaknya ngikut. Nggak kedengeran kan bapaknya? Tapi mereka pernah merasa juga nggak, gue anak pejabat? Enggak.